Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita pada bab yang baru. Bab istihbabi ziyaratil kubur lirrijal wa ma yaquluhu az-zair. Bab tentang disunahkannya ziarah kubur bagi para lelaki dan apa yang diucapkan atau dibaca bagi orang yang berziarah kubur. Ini bab disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang beliau menjelaskan bahwasanya sunnah ziarah kubur berlaku pada lelaki dan bukan pada wanita. Makanya beliau mengatakan lirrijal, disunahkan ziarah kubur bagi lelaki dan apa yang diucapkan ketika seorang ziarah kubur. Tentunya ini adalah permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama. Sebagian ulama, di antaranya ulama Hanafiyah, mengatakan bahwasanya ziarah kubur disunahkan bagi lelaki dan wanita. Mereka berdalil dengan hadis yang akan kita baca, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fal ana fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, dan larangan itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Aku pernah melarang kalian wahai lelaki maupun wanita untuk ziarah kubur. Fal ana fazuruha, sekarang silakan ziarahlah. Maka dipahami bahwasanya kalau begitu larangan dihapus, maka perintah untuk ziarah kubur berlaku bagi laki-laki dan juga wanita. Demikian juga seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau ziarah kubur apa yang dibaca?" Rasulullah SAW ajarkan kepada Aisyah. Berarti Aisyah radhiyallahu anha juga boleh ziarah kubur. Demikian juga Rasulullah SAW pernah bertemu dengan seorang wanita yang sedang meratap di kuburan anaknya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya hadhihi aqsiri wasbiri." Wahai fulanah, bersabarlah. Ya. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ilaika anni, pergilah engkau, innaka lam tusab bi musibati, kau tidak merasakan musibah yang menimpaku. Tapi intinya Rasulullah SAW melihat dia di mana? Ziarah di kuburan, dan Rasulullah tidak menegur dari sisi ziarahnya. Sehingga ada dalil-dalil yang umum seakan-akan menunjukkan bahwasanya ziarah kubur sunnah bagi laki-laki dan wanita. Sisi yang lain, bahwasanya mengingat kematian, tujuan ziarah kubur, Rasulullah SAW bersabda, li'annaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur membuat kalian ingat akan akhirat. Yang butuh ingat akan akhirat bukan cuma laki-laki, bahkan perempuan lebih butuh. Karena banyak hal yang menggodanya, membuat dia lalai. Maka sebagaimana lelaki butuh ingat akhirat, perempuan juga butuh ingat akhirat. Oleh karenanya sebagian ulama memandang bahwasanya ziarah kubur adalah sunnah bagi laki-laki dan perempuan. Sebagian memandang bahwasanya sunnah hanyalah bagi lelaki. Ini pendapat yang berikutnya, sunnah hanyalah bagi lelaki. Adapun wanita hukumnya makruh, Kenapa makruh? Karena datang dalam riwayat-riwayat lain yang menunjukkan akan kemakruhannya. Seperti perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, "Inna nuhina an tiba'il janaiz wa lam yu'zab alaina." Kata Ummu Atiyah, kami dilarang untuk mengantar jenazah ke kuburan. Kami dilarang untuk para wanita, dilarang untuk mengikuti jenazah ke kuburan. Walam yu'zam alaina, namun tidak diharuskan. Artinya silakan tapi tidak disukai. Makanya kami dilarang, tapi larangannya bukan larangan yang sampai haram, tapi makruh. Makanya Ibnu Atiyah berkata, "Inna nuhina an ittiba'il janaiz walam yu'zam alaina." Kami dilarang untuk mengantar jenazah ke kuburan, akan tapi tidak ditekankan. Artinya larangan tersebut tidak sampai derajat haram, tapi derajat apa? Makruh. Demikian juga datang dalam hadis, la'anallahu zawwaratil kubur. Allah melaknat para wanita yang suka ziarah kubur. Dalam sebagian riwayat, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat para wanita yang menziarahi kuburan. Maka di hadis seperti ini mengisyaratkan bahwasanya tidak disunahkan bagi wanita untuk ziarah kubur. Adapun sebabnya kenapa, maka ada dua sebab. Sebab pertama bahwasanya wanita disunahkan untuk di rumah, tidak sering keluar rumah, dan khawatir kalau ke rumah akan menimbulkan fitnah, sehingga tidak
tidak mendesak bagi mereka untuk keluar rumah, sehingga sebenarnya mengatakan yang boleh ziarah kubur hanyalah wanita yang tua, adapun yang muda maka tidak boleh ziarah kubur karena menimbulkan fitnah. Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata auratun fa idza kharajat istasyrafa syaitan. Sungguhnya wanita adalah aurat, jika keluar maka diintai oleh syaitan untuk dijadikan bahan untuk digoda dan dijadikan bahan untuk menggoda para lelaki. Sebenarnya memandang wanita makruh secara mutlak, baik sudah tua maupun masih muda. Kenapa? Karena wanita hatinya lemah. Rasulullah SAW bersabda, rifqan bil qawarir. Lemah lembutlah kepada wanita itu kaca-kaca yang mudah pecah. Maka wanita kalau ke kuburan khawatirnya tidak sabar, khawatirnya menangis, khawatirnya meratapi, akhirnya terjerumus dalam niyahah. Niyah itu meratapi orang yang sudah meninggal dunia, maka itu adalah larangan, seakan-akan tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka berpendapat, ulama-ulama berpendapat bahwasanya wanita makruh, meskipun tidak sampai derajat haram, makruh untuk ziarah kubur karena hati mereka yang lemah. Wallahu bisawab, saya lebih cenderung bahwasanya boleh bagi wanita, namun tidak sering-sering. Tidak sering-sering, ya. Boleh ziarah kubur, tapi tidak. Laki-laki dianjurkan sering. Laki-laki dianjurkan sering. Perempuan sesekali oke. Tetapi harus bisa menjaga diri, jangan sampai lagi ziarah kuburan ibunya kemudian meronta-ronta di situ. Kenapa ibu tinggalkan aku? Ini sudah bentuk protes kepada takdir Allah. Mereka tidak kuat. Atau ziarah ke kuburan anaknya kemudian nangis-nangis di situ. Kalau dia merasa dirinya tidak kuat, kalau sampai situ maka jangan ke situ. Bahkan kita larang, tidak boleh. Karena kalau kamu sampai di situ kamu meratapi, padahal dilarang meratapi mayat karena menunjukkan bentuk protes terhadap takdir Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dosa besar, niyahah anil mayyit, yaitu meratapi kepergian mayat. Taib, ini adapun Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau condong bahwasanya ziarah kubur hanya sunnah bagi siapa? Bagi para lelaki. Makanya beliau berkata, bab istihbabi ziyaratil kubur lirrijal. Bab tentang disunahkan ziarah kuburan bagi lelaki aja. Sunnahnya bagi lelaki. Wa ma yaquluhu zair, dan apa yang diucapkan oleh penziarah kubur. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama. An Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang aku tidak melarang lagi, ziarahilah kuburan. Hadis riwayat Muslim. Adapun sebab kenapa Rasulullah pernah melarang ziarah kubur, maka ada dua pendapat. Ada yang mengatakan seperti Muhallab mengatakan bahwasanya karena dulu Rasulullah takut kalau orang ziarah kubur nanti menyerempet-nyerempet kepada kesyirikan. Sementara para sahabat baru saja meninggalkan kesyirikan, dan di antara sebab utama kesyirikan adalah ta'zimul kubur, yaitu pengagungan terhadap penghuni-penghuni kubur, terutama penghuni-penghuni kubur orang-orang saleh. Makanya kalau kita lihat Rasulullah SAW urusan kuburan, Rasulullah SAW tegas karena segala wasilah yang bisa mengantarkan kepada pengagungan penghuni kubur dilarang oleh Nabi SAW. Di antara larangan Nabi dan dimasukkan dalam dosa-dosa besar oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir dan Iqtirafil Kabair, beliau menyebutkan dosa-dosa besar terkait dengan kuburan. Di antaranya misalnya menulis tulisan di kubur, di antaranya meninggikan kuburan, di antaranya tajhisul kubur, yaitu menyemeni kuburan, di antaranya memberi as-suruj atau memberi penerangan di kuburan, ya. Ini semua dilarang, ya. Di antaranya salat menghadap apa? Kuburan. Ini semua dilarangan, ya. Larangan agar tidak terjadi pengagungan terhadap kubur. Makanya kuburan disunahkan sederhana, ya. Karena tujuannya mengingat kematian. Kematian dan tidak boleh diagungkan, ya. Tidak boleh. Ini adalah fatwa dari ulama mazhab Syafi'iyah, ya. Termasuk perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak suka kalau kuburan ditinggikan karena bisa menimbulkan fitnah bagi orang yang datang, ya. Lama-lama bisa mengagungkan kuburan. Bayangkan kalau ada satu kuburan kemudian ditinggikan, tinggi sekali, kemudian ditulisin tulisan Arab, kemudian dikasih kamar, dikasih kelambu, kemudian dikasih lampu, dikasih dupa-dupa, kemudian dikasih fotonya, ya. Kemudian di situ ada mushaf, ya.
Kemudian kalau masuk ada sholat tahiyatul kuburan ya. Macam-macam. Akhirnya orang kalau masuk situ khawatir ada keyakinan bahwasanya penghuni kubur ini memberi manfaat dan bisa menolak mudarat. Ketika meyakini bahwasanya penghuni kubur bisa melakukan sesuatu, memberi manfaat dan menolak mudarat, ini bisa terjerumus dalam kesyirikan lama-lama. Dan terjadi sebagian orang akhirnya bernadar di kuburan, menyembelih depan penghuni kubur, sehingga meyakini bahwasanya kalau kita udah meridhakan membuat penghuni kubur ridha, urusan kita akan lancar. Urusan kita akan lancar. Maka mereka berusaha mencari keridhaan pada penghuni kubur. Di antara mereka ada yang tawaf di kuburan ya. Tawaf di kuburan ya, dan macam-macam ya. Dan itu terjadi sampai sekarang ya. Di negeri-negeri kaum muslimin. Maka sunnah Nabi yang paling utama kita kerjakan. Sunnah Nabi yang paling utama kita kerjakan ya, seorang berusaha menjadikan kuburan ya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sederhana karena tujuan fungsi kuburan ada untuk ingat apa? Akhirat. Kata Rasulullah SAW, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ingat kuburan, menziarah kubur akan mengingatkan kepada akhirat. Jadi Nabi dahulu melarang, di antara sebabnya sebenarnya mengatakan karena takut terjerumus kepada kesyirikan, karena dahulu di antara sebab utama terjerumus dalam kesyirikan adalah pengagungan terhadap kuburan. Tatkala iman para sahabat sudah semakin kuat dan ada maslahat besar dari menziarah kubur, maka Rasulullah SAW mengatakan fal ana fazuruha, sekarang ziarah. Makanya Rasulullah SAW ketika mau meninggal dunia beliau berkata, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Berarti Rasulullah khawatir. Kalau terjadi seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia dalam kondisi kepayahan, dalam kondisi sak napas, dalam panas yang tinggi, Rasulullah SAW berkata, la'natullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Sampai Aisyah mengatakan, laula dzalik la ubriza qabruhu. Kalau bukan karena itu tentu Nabi mungkin dikubur di luar. Tapi dikhawatirkan kuburan Nabi akan diibadahi atau dijadikan tempat beribadah dan yang lainnya. Ini Rasulullah SAW khawatirkan. Maka tidak benar seorang mengatakan, enggak ada namanya orang menyembah penghuni kubur, enggak ada orang mengkeramatkan kuburan. Gimana enggak ada? Rasulullah aja khawatir, dan khawatirnya menjelang akhir hayatnya. Terus kita bilang enggak ada. Ini pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya. Umat Yahudi Nasara pernah melakukan demikian, dan Rasulullah ingatkan, laknatullah, laknat Allah kepada orang-orang yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ibadah di situ, semangat di situ, bahkan lebih khusyuk salat di kuburan daripada salat di masjid. Lebih menangis ketika berdoa di kuburan daripada di masjid. Lebih ramai di kuburan daripada di masjid. Jadilah adrihah, bangunan-bangunan tinggi di kuburan-kuburan menyaingi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada kawan dia punya masjid bikin besar, kurang ramai. Ada yang kasih ide kalau masjid mau ramai kasih kuburan di situ supaya ramai. Karena orang tujuannya bukan mencari Allah tapi mencari apa? Penghuni kubur tersebut. Jadilah kuburan-kuburan saingan bagi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ya. Dulu Nabi SAW meninggal, kuburannya dikubur di rumah Aisyah. Tidak ada orang-orang kemudian datang-datang minta ke kuburan Nabi. Tidak ada datang-datang kemudian istighosah kepada Nabi. Di zaman sahabat tidak ada. Tidak ada. Berbagai macam permasalahan terjadi di zaman para sahabat. Musim kemarau lah, musim peperangan lah. Mereka tidak ada yang datang kemudian ke kuburan Nabi minta tolong kepada Nabi SAW. Mereka menziarahi sebagaimana ziarah kuburan-kuburan untuk mengingat apa? Akhirat ya. Untuk mengingat akhirat. Jadi ziarah kubur pernah diharamkan oleh Nabi SAW. Ini sebab pertama. Sebab kedua datang dalam riwayat wala taqulu hujran, yaitu dalam riwayat Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, aku pernah melarang kalian ziarah kubur, fal ana fazuruha, sekarang ziarahilah, fa innaha turiqul qulub, karena ziarah kubur bisa melembutkan hati, wa tudmil uyun, dan bisa membuat mata menangis, wa tudzakkirukumul akhirah, dan bisa mengingatkan akhirat. Wala taqulu hujran, dan janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang buruk ya. Ketika ziarah kubur, kata-kata yang tidak pantas sebagaimana dilakukan oleh nenek moyang kalian. Kata-kata yang terlarang, entah niyaha, entah mencaci maki, entah meminta dan yang lainnya ya. Jadi ada sebab selain wasilah untuk syirik, juga mungkin dilarang karena khawatir meratapi ya, atau mengucapkan kata-kata yang buruk terkait dengan
penghuni kubur. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Inilah hadis ini kita tahu bahwasanya fungsi dari ziarah kubur adalah untuk tadi turiqul qulub, melembutkan apa? Hati, tudmi'ul uyun, untuk membuat mata ini bisa menangis ya. Dan untuk mengingat akhirat, Maka dianjurkan orang yang secara umum untuk sering ziarah kubur karena dunia ini sering buat kita lalai ya, Makanya Utsman bin Affan kalau pergi ke kuburan beliau menangis ya. Maka ditanya sampai air matanya membasahi jenggot beliau sehingga ditanya, "Ya Utsman, kalau disebutkan surga dan neraka kau tidak menangis seperti ini. Tapi kenapa ketika kau ziarah kubur kau menangis?" Maka Umar berkata bahwasanya kuburan adalah awwalu manazilil akhirah. Dia adalah tahapan pertama dari tahapan-tahapan di akhirat. Siapa yang selamat maka yang sesudahnya lebih selamat. Siapa yang tidak selamat di sini sesudahnya lebih tidak selamat. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis ketika di kuburan. Maka disunahkan kita untuk sering ziarah kubur. Dan ketika ziarah kubur kita memang niatkan untuk hal tersebut. Bukan sekedar ziarah kubur, tapi kita benar-benar niatkan untuk melembutkan hati, untuk ingat akhirat, ya. Bahwasanya kita akan seperti mereka. Maka seorang kalau ziarah kubur dia datang, dia duduk di situ, kemudian dia merenungkan ini orang-orang yang ada di bawah tanah sebelumnya, mereka orang hebat. Ada di antara mereka mungkin jenderal, ada di antara mereka pejabat, ada di antara mereka orang sangat kaya raya, ada di antara mereka punya sekian banyak usaha, ada di antara mereka yang berbagai macam manusia. Sekarang mereka semua di bawah tanah. Dan kita hanyalah salah satu dari model-model mereka dan kita akan seperti mereka. Di antara mereka ada yang sudah menghabiskan banyak umur, banyak waktu untuk punya rencana-rencana akhirnya tidak terwujudkan. Maka dengan kita ziarah kubur dengan niat yang benar sambil merenungkan tentang bagaimana kalau kita di posisi mereka, ini tentu akan menggerakkan hati. Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab Tazkirah menyebutkan ada beberapa yang bisa melembutkan hati, di antaranya kata beliau seperti hadir majelis ilmu. Ini bisa melembutkan hati ya. Yang kedua, sering ingat kematian ya. Rasulullah SAW mengatakan aktsiru min hadhimil ladzat, seringlah ingat kematian, yaitu yang menghancurkan segala kelezatan. Kalau sudah datang kematian, segala kelezatan, segala kemewahan akan sirna ya. Kemudian di antaranya menghadiri orang yang ihtidhar. Kalau kita ada orang sakaratul maut, kita lihat itu bagus agar melembutkan hati kita. Jadi majelis ilmu, ingat kematian, menghadiri orang yang sakaratul maut. Tapi kata beliau yang terbaik adalah ziarah kubur. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW dan mudah dilakukan setiap saat kalau kita mau. Ya, kita datang ke kuburan, kita berdiri sejenak, berdoa untuk mereka, merenungkan nasib mereka dan juga merenungkan nasib kita. Taib, hadis berikutnya An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ila al-baqi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap jatah nginap di rumah Aisyah, beliau selalu keluar di akhir malam. Di akhir malam, mungkin sepertiga malam terakhir. Ila al-baqi, menuju mana? Menuju Baqi. Baqi kuburan di Madinah. Fayaqul, kemudian Rasulullah berdoa, doanya assalamualaikum dara qaumi mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni negeri kaum mukminin. Wa atakum ma tu'adun, dan telah datang kepada kalian apa yang telah dijanjikan. Ghadan muajjalun, dan nanti hari kiamat janji kepada kalian ditunda nanti. Yang sekarang kalian sudah merasakan, ada lagi yang lain akan kalian rasakan nanti pada hari kiamat. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kita insyaallah akan nyusul kalian. Allah maghfir li ahli Baqi'il Gharqad. Ya Allah, berilah ampunan kepada para penghuni kuburan Baqi al-Gharqad. Hadis riwayat Muslim. Tapi hadis ini banyak faedah. Yang pertama, Aisyah menjelaskan kullama kana, setiap kali. Ini kullama menunjukkan setiap kali. Bahasa Arab artinya setiap kali.
Setiap kali kana lailatuha min Rasulillah yakhruju min akhiril lail. Rasulullah SAW setiap kali nginap di rumah Aisyah, pasti di penghujung malam beliau pergi ke kuburan untuk ziarah kubur. Para ulama menjelaskan bahwasanya di akhir ini adalah di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal kehidupan Nabi tidak demikian, tapi di akhir hayat Nabi sering ziarah kubur. Karena dalam hadis yang lain Aisyah radhiyallahu anha pernah mengejar Nabi, dia curiga Nabi mau kemana, karena Nabi SAW dalam hadis yang masyhur Rasulullah masuk tidur, kemudian Aisyah tidur, sejenak Aisyah tidur, berarti pura-pura tidur. Maka Rasulullah SAW ternyata bangun, siapkan, buka pintu pelan-pelan, tutup pintu, kemudian keluar. Aisyah cemburu, pikir ke istri yang lain. Maka dia pun kejar siapa? Nabi. Ternyata Nabi SAW pergi ke kuburan Baqi, bukan ke istri yang lain. Ke kuburan Baqi, ya. Cemburu. Maka Rasulullah berkata, sungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengatakan, innallaha ya'muruka an tastaghfir li ahli Baqi'il Gharqad atau kama qala. Sungguhnya Allah memerintahkan engkau untuk mohon ampunan bagi penghuni kuburan Baqi. Itu awal Nabi mulai ziarah malam, ya. Aisyah kaget, Aisyah tidak tahu sebelumnya. Setelah itu sudah kebiasaan Nabi. Dan itu terjadi di akhir hayat beliau. Setiap kali jatah nginap di rumah Aisyah, beliau kemana? Ke kuburan. Kalau istri beliau 9, berarti paling tidak dalam 9 hari beliau pergi kemana? Ke Baqi. Apa yang terjadi pada istri yang lainnya kita tidak tahu. Ya, artinya kalau Aisyah, dia jatah nginapnya dalam 9 hari 2 kali. Kenapa bisa 2 kali? Istri Nabi ada berapa? Ada 9. Ada 9. Ketika Rasulullah SAW meninggal, istrinya ada 9. Istri Nabi ada 11. Tapi 2 sudah meninggal. Yang meninggal di antaranya Khadijah radhiyallahu anha sama Zainab bintu Khuzaimah. Sisanya ada 9. Dan 9 tersebut Rasulullah gilir hari per hari. Namun Aisyah dapat 2 hari. Kenapa? Karena Saudah bintu Zam'ah menghadiahkan harinya kepada siapa? Aisyah. Luar biasanya menghadiahkan hari kepada madunya, ya. Sehingga Aisyah dapat jatah 2 hari dalam 9 hari. Nah, setiap kali Nabi nginap rumah Aisyah, Rasulullah SAW di akhir hayatnya selalu ke kuburan. Selalu ke kuburan. Ini dalil bahwasanya ini terkait dengan masalah ta'addud, ya. Bahwasanya lelaki kalau dia punya istri lebih dari 1, dia kalau ada dia kalau siang hari dia boleh kemana-mana, boleh ke istri yang lainnya kalau ada keperluan. Tapi bukan untuk berhubungan, tidak. Kalau ada keperluan, misalnya ada anaknya harus dilihat, ada urusan ekonomi, enggak ada masalah. Tapi bukan untuk bercinta, ya. Enggak boleh, karena dia lagi dijatah istri yang lain. Paham? Enggak paham, ya. Enggak usah paham juga enggak apa-apa, ya. Ini sekedar pemberitahuan aja, wawasan. Dalam riwayat Rasulullah SAW setiap asar beliau datang istri beliau satu-satu. Beliau kemudian tapi semua beliau datangi, ya. Datangi tambah 9-nya beliau datangi, kemudian beliau mencumbui tanpa berhubungan, ya. Kalau seperti itu semua tidak ada masalah. Tapi kalau cuma datang kemudian bercinta padahal bukan jatah istrinya yang lain, maka ini tidak boleh. Kalau ada keperluan tidak ada masalah. Siang bebas dia mau kemana saja. Jatah malam adalah terkait dengan malam hari. Kalau dia jatah malam, dia harus di malam istri yang jatah nginap tersebut. Kecuali lelaki yang kerjanya di malam hari. Jadi satpam kerjanya malam hari, maka jatah nginap diganti pada siang hari. Paham? Baik. Itu pun kalau malam hari maka tidak boleh sama sekali dia pergi ke istri yang lain, tidak boleh. Kalau dia pergi ke istri yang lain di malam hari, maka dia melanggar peraturan, tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Tapi kalau dia pergi ada keperluan seperti ke kuburan Baqi, dia pergi ada rapat, tidak ada masalah. Yang penting tidak pergi ke istri. Dia hanya boleh pergi ke istri yang lain kalau di siang hari, itu pun kalau ada keperluan. Kalau malam hari tidak boleh sama sekali kecuali darurat. Istrinya mau mati yang satunya atau ada masalah kebakaran, itu lain cerita, ya, lain cerita. Makanya lelaki ketika malam hari dia ingin ada keperluan seperti Nabi beri kuburan, maka istri tidak boleh melarang, ya. Kecuali kalau dia pergi ke istri yang lain, maka tidak boleh, karena itu bentuk ketidakadilannya. Dan kita tahu bahwasanya orang yang berpoligami kemudian tidak adil, maka tubuhnya akan miring. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katlahum ra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Siapa yang punya istri 2 kemudian condong kepada salah satunya,
tidak adil, maka dia akan datang pada hari kiamat badannya apa? Miring. Badannya miring, dan ini adalah menunjukkan perbuatan tersebut adalah dosa besar. Oleh karena sampai sebagian ulama ketika membahas tentang poligami, ini keluar jauh lagi ya. Mereka mengatakan hukum, ini ada khilaf, ada yang sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh. Kenapa makruh poligami? Karena mengantarkan seorang kepada ketidakadilan. Kalau tidak adil dia terancam dengan neraka jahanam. Ya, terancam dengan neraka jahanam. Oleh karenanya ikhwan, kalau yang mau melakukan praktek maka harus berusaha untuk adil. Jika tidak adil mending tidak usah. Itu kesimpulannya ya. Baik. Kita lanjutkan. Maka Nabi SAW di malam hari beliau pergi ke kuburan, tidak mengapa ya, tidak ada keperluan. Dan ternyata Rasulullah SAW melakukan setiap kali di rumah Aisyah, dan itu di penghujung hidup beliau. Kemudian beliau datang ke kuburan. Ini dalil bahwasanya ziarah kubur kapan saja. Mau pagi hari, mau siang hari, mau subuh hari, malam hari, tengah malam, akhir malam, boleh kapan saja. Karena manusia setiap saat butuh untuk ingat akhirat. Ya, tidak ada dalil khusus waktu tertentu. Adapun mungkin ada dalil yang mengatakan disunahkan ziarah kubur hari Jumat, maka hadisnya dhaif. Sebenarnya mengatakan tidak ada hadisnya yang sahih, enggak ada. Atau ziarah kuburan misalnya Ramadan, enggak ada dalilnya, atau Lebaran enggak ada dalilnya. Tapi seorang boleh ziarah kubur kapan saja sesuai dengan yang mudah bagi dia. Mungkin dia kalau lagi pulang kampung Lebaran ya sekalian ya oke, enggak ada masalah. Bukan karena keutamaan ziarah kubur tatkala Lebaran, enggak ada keutamaannya. Tapi kalau kebetulan lagi pulang kampung, lagi bisa jenguk kuburan orang tua, maka tidak masalah ya. Tapi menyengaja bahwasanya sunnah ziarah kubur tatkala Ramadan enggak ada dalilnya. Sunnah ziarah kubur tatkala Lebaran enggak ada dalilnya. Tapi yang semudah kita kapan saja boleh kita ziarah kubur. Mau pagi, mau siang, mau malam, sepertiga malam yang terakhir kapan saja diperbolehkan. Dan seorang apalagi kalau lihat hatinya mulai cenderung kepada dunia, condong kepada maksiat, kok senang dengan maksiat, pergi kuburan. Mungkin dia ingat kematian, dia kurang kuat, datang ke kuburan langsung lihat agar dia benar-benar duduk, dia berdiri di situ merenungkan tentang hari akhir, tentang kuburan, agar dia benar-benar melembutkan hatinya. Karena kita di dunia sekarang ini betapa banyak hal yang membuat hati kita menjadi keras, banyak. Terlalu banyak pandangan haram yang kita lihat, terlalu banyak pendengaran haram yang kita lihat, terlalu banyak pembicaraan yang duniawi yang buat kita hati kita menjadi keras. Terlalu banyak tontonan yang buat hati kita menjadi keras. Maka ziarah kubur kapan saja diperbolehkan. Kemudian ketika ziarah kubur di antara doa yang diucapkan assalamualaikum, keselamatan, mendoakan penghuni kubur. Jadi yang benar bahwasanya ziarah kubur itu sunnahnya adalah untuk mendoakan penghuni apa? Kubur. Jadi tujuan manfaat kepada penghuni kubur, manfaat bagi kita. Manfaat bagi penghuni kubur adalah kita mendoakan assalamualaikum al-hadiyar. Dalam ada hadis yang lain, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kami mohon keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Jadi fungsi ziarah kubur adalah mendoakan mereka karena mereka sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Para ulama mengatakan, sebagian Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, yalhaqul mayyit salas, bahwasanya mayat sudah meninggal masih bisa disusul dengan 3 manfaat. Di antaranya adalah anak soleh, di antaranya haji dan umrah. Dan di antaranya adalah sedekah, di antaranya doa, doa. Ya, doa dari anak soleh itu yang terbaik atau doa dari siapa saja. Jadi yalhaqul mayyit salah, 3 perkara yang bisa menyusuli mayat. Kenapa? Karena mayat sudah meninggal tidak bisa beramal soleh lagi. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluh. Jika anak Adam meninggal terputus amalannya kecuali 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa bi, amal waladun shalih yad'ulahu. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, anak soleh yang mendoakannya. Nah, kalau orang yang hidup ingin beri manfaat kepada orang sudah meninggal dunia, di antaranya dengan 3 kata Imam Syafi'i, yaitu haji dan umrah, sedekah atas nama dia, ya. Yang ketiga adalah mendoakan. Mendoakan. Nah, kalau kita datang ke kuburan, kita ingin beri manfaat kepada dia, fungsinya karena dia sudah tidak bisa beramal saleh. Bahkan meskipun kita pergi ke kuburan syuhada, Rasulullah pergi ke kuburan syuhada, buat apa? Mendoakan mereka. Rasulullah pergi ke kuburan Baqi, buat apa? Mendoakan penghuni kubur Baqi. Manfaat buat kita adalah ingat akhirat. Manfaat buat kita adalah apa? Ingat akhirat. Kata Rasulullah SAW, kenapa? Turiqul qulub, membuat hati menjadi lembut. Tudmi'ul uyun, menjadikan mata menangis. Wa tudzakirukumul akhirah, untuk ingat akhirat. Ini ziarah yang sunnah. Adapun ziarah yang bid'ah atau terlarang atau ziarah yang syirik adalah yang terbaik daripada ini. Datang ke kuburan minta-minta kepada penghuni kubur. Ini enggak kebalik katanya. Ini kita harusnya doain penghuni kubur, kita malah minta-minta kepada penghuni kubur. Kemudian kita minta duniawi.
Kuburan itu untuk ingat akhirat, bukan ya ini tolong supaya minta duniawi, malah ini ke kuburan malah ingat apa? Dunia. Padahal fungsi kuburan untuk mengingat apa? Akhirat. Memberi manfaat kepada penghuni kubur, kita manfaat untuk ingat akhirat. Jangan dibalik. Malah merepotkan penghuni kubur, kita yang minta-minta. Dia akan bilang yang hidup saya atau kamu, katanya. Boleh minta-minta. Makanya aneh ya. Ada orang udah meninggal, kita yang mandikan, kita yang kafankan, kita yang solatkan, kita yang antar dia ke kuburan. Kemudian kita malah minta-minta sama dia. Ini kebalik ya. Ya, kalau dia bisa solat, dia solat sendiri. Kalau dia bisa mandi sendiri, ngapain kamu mandikan ya? Kalau dia bisa jalan menuju kuburan, dia jalan sendiri. Ngapain diantar ya? Ini kamu yang mandikan, kamu yang kafankan, kamu yang solatkan. Kayak dia sudah nggak bisa solat lagi, makanya disolatkan. Kemudian kamu antar, kamu doakan. Bukankah kalau kita antar mayat kita doakan? Ya selesai. Sampai mengatakan is'alullah as-sabat fa innahu lan yus'al. Mohon kepada Allah agar memberi kekokohan, dia bisa jawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena dia sekarang ditanya. Ini malah sibuk minta-minta kepada penghuni kubur ya. Terus mintanya juga duniawi. Urusan lancar, bisnis lancar, naik pangkat, jabatan aja gimana. Oleh karenanya kuburan harus dijaga fungsinya. Makanya kuburan itu harus sesederhana mungkin supaya fungsi mengingat akhirat itu ada. Makanya dalam buku Al-Fiqhul Manhaji ala madhhabi al-Imam Syafi'i, ini fikih madhab Syafi'i. Penulisnya 3 orang ulama Syafi'i ya, fikih modern. Mengatakan di antara wakaf yang haram adalah wakaf mubadzir untuk bikin kuburan besar-besar. Dia larang. Yang dia bilang betapa banyak orang-orang, dia ingkari yang terjadi di zaman sekarang, betapa banyak kuburan dibuat besar-besar, megah-megah, dibuat kubah-kubah. Namun dia mengingkari haram bagi penguasa untuk melakukan demikian. Karena ini namanya buang-buang uang kaum muslimin. Wakaf harus dioptimalkan untuk kepentingan yang ada. Orang mati buat apa bikin kuburan besar-besar? Dia tidak mengambil manfaat, yang butuh orang miskin. Dia hidup di bawah, mau di atas kubah sebesar apapun dia di bawah apa? Tanah. Emang kalau jam 2 malam dia keluar di kubahnya kemudian jalan-jalan. Kalau dia keluar enggak apa-apa bikin besar-besar. Dia dalam tanah enggak bisa keluar, ngapain bikin besar-besar? Boros tanah, apalagi tanah di Jakarta mahal. Kemudian apa yang dia mengambil manfaatnya? Wakaf untuk kaum muslimin, bukan untuk besar-besarin kuburan. Bahkan disebut dalam fikih madzhab Syafi'i hukumnya haram. Di antara juga membuat kuburan megah-megah, mewah-mewah, enggak boleh. Kuburan dibikin indah, ada tamannya, ada air terjunnya, ada ini pergi ke taman, mau tidak ingat akhirat, indah di sana kuburan indah. Kalau orang-orang kafir ya orang Nasara mungkin dibuat nyaman supaya indah ya. Tempat peristirahatan terakhir, belum tentu istirahat. Tapi kita fungsinya untuk ingat akhirat. Kalau kuburan orang kaya, kuburannya megah ya sudah, kita mana ingat akhirat. Tapi kalau kuburannya sederhana, lihat itu kaya di hidup kayak begini. Lihat Raja Fahad, kayanya luar biasa, kuburannya cuma tanah. Sehingga kita tahu bahwasanya kekayaan tidak ada fungsinya kalau sudah meninggal, selesai. Tapi kalau ternyata kuburan juga megah, ada lampu sorot, ada semua. Kemudian ada fotonya senyum, pegang tongkat, bisa dimintain kayaknya nih. Duitnya masih ada nih. Jadi fungsi kuburan berubah. Ya. Syariat Islam atau ikut syariat perasaan? Ya. Ikut sunnah Nabi dong. Ikut sunnah Nabi SAW. Ada contoh kuburan Baqi bisa lihat. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Orang-orang hebat di kubur di situ. Orang kaya, para ulama, semuanya di bawah tanah. Semuanya di bawah tanah. Jadi faedah berikutnya, Nabi berkata, Assalamualaikum, itu doa. Doa kepada kalian, dara kaum mukminin. Dar maksudnya negeri kaum mukminin. Karena Rasulullah sedang mengunjungi kuburan Baqi. Dalil bahwasanya alam barzah itu negeri tersendiri. Tempat kehidupan tersendiri. Kita manusia ada alam janin, kemudian alam hidup nyata sekarang sedang kita hadapi. You are here ya. Setelah itu berikutnya apa? Alam kubur, alam barzah, alam tersendiri. Seperti kita ada alam mimpi, alam tersendiri, alam nyata, alam tersendiri, alam kubur ada alam tersendiri. Tidak bisa dikiaskan dengan sekarang. Di alam kubur tersebut ada yang kuburannya luas, ada yang sempit, disepersempit. Kata orang bilang, Ustaz saya buka kok, yang kau buka itu alam dunia, paham? Yang kau buka setelah kau buka alam, yang kau lihat alam dunia. Dia alam tersendiri. Meskipun jasadnya terbakar, dimakan ikan, ruh mengalami alam tersendiri. Namun terkadang Allah
mengungkap sebagian yang gaib, orang baru dikubur dibuka kemudian misalnya terbakar, tapi hukum asal kalau kita buka itu alam dunia. Ruh masuk dalam tersini namanya alam barzah. Makanya disebut dengan dar. Disebut dengan apa? Dar. Negeri. Dan kita ada salah satu dur, ada 3 negeri. Negeri dunia, negeri alam barzah, negeri akhirat. Ya, negeri dunia, negeri alam barzah, negeri alam akhirat itu setelah hari kebangkitan. Makanya Ibnu Qayyim berkata, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Ketika beliau menafsirkan firman Allah, "Innal abrara lafi na'im," sungguhnya orang yang baik dalam kebahagiaan. Kata Ibnu Qayyim dalam 3 negeri. Negeri dunia, negeri alam barzah sama negeri akhirat. Semuanya negeri tempat tinggal, tempat menjalani kehidupan. Dunia 60 sampai 70 tahun, alam barzah entah berapa tahun, ratusan atau ribuan sampai hari kiamat abadi selama-lamanya. Maka Rasulullah menamakan tempat tinggal mereka dengan dar, yaitu negeri. Kemudian kata Nabi, wa atakum ma tu'adun, telah datang kepada kalian apa yang kalian dijanjikan. Artinya orang penghuni negeri alam barzah sudah merasakan sebagian kenikmatan. Dijanjikan akan ada namanya alam nikmat kubur atau ada namanya adab apa? Kubur, salah satunya. Nikmat kubur atau adab kubur. Kemudian kata Nabi, godan muajjalun, besok yang sisanya ditunda, nanti hari kiamat. Kalau kalian beriman akan merasakan nikmat yang lebih hebat. Kalau kalian kafir merasakan siksaan yang lebih apa? Lebih parah. Lebih parah. Kemudian wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan nyusul. Insyaallah di sini bukan ragu tapi litahqiq. Insyaallah bisa litabarruk untuk mencari keberkahan ya. Bisa juga untuk litahqiq ya. Untuk memastikan, dan kematian adalah suatu yang pasti. Seperti Allah Subhanahu wa taala, la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kalian niscaya, kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fatih, kalian niscaya akan masuk Masjidil Haram dalam kondisi berumrah. Kemudian kalian cukur rambut kalian, cukur gundul atau cukur pendek. Kata Allah insyaallah. Insyaallah di sini bukan untuk iya atau tidak, enggak. Tetapi untuk memastikan bahwasanya ini benar-benar akan terjadi. Kalau kita bilang kamu kaya insyaallah, pasti atau ragu? Ragu. Tapi kalau bilang kamu mati insyaallah, ya pasti mati. Tapi entah kapan, tapi pasti apa? Mati. Makanya ketika kita mengucapkan doa ini, wa inna insyaallah bikum lahiqun, itu kita meyakini kami bakalan nyusul. Pasti. Keniscayaan. Tidak bisa dihindari. Kemudian kata Nabi, Allah maghfir li ahli baqi'il gharqad. Ya Allah ampuni para penghuni kuburan Baqi' al-Gharqad. Ini di antara keutamaan orang yang dikubur di Baqi' al-Gharqad. Dia mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah keutamaan meninggal di Baqi' al-Gharqad di kota Madinah? Ada. Keutamaannya didoain oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi sudah disebutkan hadis Jibril suruh memerintahkan pada Nabi, Allah perintahkan Nabi untuk berdoa, mendoakan penghuni kuburan apa? Baqi'. Semoga kita meninggal di Baqi'. Amin ya rabbal alamin. Gak sekarang, nanti insyaallah. Sekarang masih banyak PR. Indah. Madinah, umrah, meninggal di Baqi', kuburan, dapat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan dengan Baqi' al-Gharqad karena di situ dulu ada pohon gharqad, pohon berduri, namun sekarang sudah tidak ada. Inilah pohon disebut dengan pohon Yahudi. Nanti di hari menjelang hari kiamat ketika Dajjal muncul, maka semua pohon akan panggil orang muslim, ya Abdullah, ya Muslim, ta'al, wahai Muslim. Ini ada orang Yahudi sembunyi di belakangku. Pohon, batu semua ngomong, semua bisa berbicara. Ada Yahudi sembunyi, ini di belakang saya ada apa? Yahudi. Teman-temannya Binyamin Netanyahu di belakang. Kecuali pohon gorkot. Pohon gorkot, fa innaha min syajaril yahud. Dia adalah pohonnya orang Yahudi, dia akan diam, tidak akan kasih tahu di belakang dia ada orang apa? Yahudi. Wallah alam, katanya orang Yahudi suka tanam pohon apa? Gorkot. Wallah alam bisawab. Maka ini adalah sunnah bahwasanya kita menziarahi kuburan ya. Oleh karenanya tidak benar perkataan orang-orang yang mengatakan orang sunnah, orang salafi itu orang Wahabi melarang ziarah kubur. Dusta besar. Dusta besar. Ya. Yang kita tidak boleh kalau ziarahnya bid'ah atau ziarahnya apa? Syirik. Itu yang tidak boleh. Kalau ziarah sunnah, semua sunnah silakan. Kita kalau di Saudi habis sholat langsung menuju ke Baqi, ikut ziarah, ikut kuburkan, sunnah ya, ma'ruf ya. Yang tidak boleh itu kalau kemudian minta-minta kepada penghuni kubur ya, atau bertapa di kuburan, itu yang masalah ya.
Ada orang jualan, pernah ada orang jualan tasbih. Ini tasbih dijual mahal. Kenapa? Karena sudah nginep di kuburan wali fulan. Subhanallah. Itu tasbih diinepkan entah sebulan jadi mahal. Duniawi lagi pikirannya. Ini bukan. Jadi kuburan jadikan untuk duniawi. Mau sukses sana ke kuburan wali fulan, pikir duniawi. Jika menjalani sunnah sudah kebalik semua. Mau sukses pergi ke kuburan fulan, mau berhasil. Dan mereka cerita, kami kemarin habis kuburan ini ke wali fulan kok jadi sukses. Kamu ke kuburan bukan untuk ingat dunia. Kamu kuburan untuk ingat apa? Akhirat. Kalau sunnah ditinggal begitu akhirnya. Ditinggal akhirnya numbul yang berlawanan. Itu banyak orang kalau sudah suka baca-baca doa-doa yang aneh-aneh, doa Nabi, dia sudah tidak menarik doa Nabi SAW. Ada zikir-zikir macam-macam, zikir yang diajarkan oleh Nabi kurang kayaknya kurang mengena, lebih senang begitu seperti itu. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. An Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqula qailuhum. Dari Buraidah bin Husayb radhiyallahu anhu beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan mereka jika mereka keluar menuju kuburan hendaknya salah seorang dari mereka yang berziarah berkata, Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni negeri kuburan. Jadi kaum mukminin, kaum muslimin, karena penghuni kubur bermacam-macam tingkatannya. Ada yang tingkatnya tinggi mukminin, ada yang tingkatannya kurang muslimin, tidak sampai pada derajat kaum mukminin. Semuanya didoakan. Semuanya didoakan. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun, dan kami niscaya insyaallah pasti nyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Aku mohon untuk kami dan untuk kalian al-afiyah. Al-afiyah artinya keselamatan. Al-afiyah artinya keselamatan. Ya. Dan jadi kita boleh mohonkan ampunan seperti kata Nabi, Allah maghfirli ahli baqi'il gharqad. Kita boleh mohon, ya Allah ampunilah mereka. Kita boleh mohon, ya Allah berikan kepada mereka al-afiyah. Ada yang mengatakan al-afiyah lebih mengena, karena al-afiyah kalau sudah diberi afiyah oleh Allah maka tentu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena afiyah artinya keselamatan. Tapi kalau mengkhususkan dengan ampunan juga boleh. Ini lafal, kalau kita bisa hafal seperti ini, baik. Kita mau tambah-tambah lagi doa secara buat orang tua, buat ayah, ibu, boleh-boleh saja. Yang penting kita doain mereka. Kita doain mereka. Jangan kita bilang, Mbah, doain saya Mbah. Lah, Mbah saya sudah menikah 10 tahun, belum punya anak Mbah. Mbah bilang, saya juga dulu mandul, tahu enggak? Oleh karenanya, disunahkan di kuburan adalah mendoakan penghuni apa? Kubur. Kita lagi di situ, sunahnya kita memberi manfaat kepada mereka dengan mendoakan mereka. Bahkan sebagian ulama tentunya ada khilaf berpendapat tentang baca Al-Quran bagi penghuni kubur. Itu pun bukan untuk mencari keberkahan, tapi untuk memberi manfaat kepada penghuni apa? Kubur. Mereka punya dalil, tentunya mereka mengkiaskan dengan masalah pohon. Ini masalah panjang, tapi intinya kalaupun ada ulama yang berpendapat bahwasanya baca Quran di kuburan itu bukan berarti baca Quran kita lebih hebat, lebih berkah ya baca di masjid. Tapi maksudnya supaya memberi manfaat kepada penghuni kubur. Namun pendapat yang kurang kuat, yang lebih kuat bahwasanya tidak dianjurkan baca Al-Quran di kuburan karena kuburan bukan tempat ibadah, bukan tempat apa? Ibadah. Mereka berdalil dengan kisah Rasulullah SAW menancapkan apa? Menancapkan pelepah korma, tapi bahasanya panjang. Intinya sunnahnya seperti tadi yang saya sebutkan. Hadis terakhir, wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas berkata, qala marra Rasulullah sallallahu bi kuburin bil Madinah. Rasulullah sallallahu melewati kuburan di Madinah, bukan kuburan Baqi. Bukan kuburan apa? Baqi. Kuburan ada kuburan Baqi, ada kuburan juga selain Baqi. Sampai sekarang pun demikian. Ada yang dikubur di Baqi dan ada penduduk Madinah tidak dikuburkan di Baqi. Biasanya kalau jemaah haji umrah dikuburkan di mana? Di Baqi. Tapi tidak semua penduduk Madinah dikuburkan di Baqi. Fa aqbala alaihim biwajhi, maka Rasulullah SAW menghadap mereka dengan wajahnya. Maka sunahnya kalau seorang ziarah kubur dia bukan cuma sambil jalan, tapi dia benar-benar berdiri menghadapkan wajah mereka, menghadapkan wajahnya ke arah kuburan, kemudian berdoa. Faqala assalamualaikum ahlal kubur, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur. Yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian. Antum salafuna, kalian telah mendahului kami. Wa nahnu bil athar, dan kami akan menyusul. Kami akan menyusul. Ini juga seperti yang sebelumnya, bahwasanya di antara
Sunnah kita ketika mendoakan, kita menghadapkan wajah kita ke arah kuburan, kemudian kita mendoakan mereka. Jadi tidak mengapa seorang datang kuburan, kalau kemudian dia menghadap kuburan, kalau dia bisa menghadap kiblat sekaligus itu lebih baik. Karena di antara sunnah adalah doa menghadap apa? Kiblat. Jadi kita cari arah kiblat mana, kita berdiri di atas kuburan, kemudian kita mendoakan. Angkat tangan, kita mendoakan penghuni kubur dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti kita boleh berdoa lagi selanjutnya untuk saudara-saudara kita, untuk orang tua kita. Makanya tidak mengapa misalnya kita datang ke kuburan ayah kita, kuburan ibu kita, kemudian kita doa secara khusus, doa yang penting kita mendoakan mereka, bukan minta doa kepada mereka, karena mereka lagi butuh untuk didoakan. Bahkan meskipun yang kita doakan yang mati syahid, karena mereka butuh untuk diangkat derajat. Makanya ketika Nabi SAW mengirim Jaisul Umara itu adalah pasukan yang dipimpin oleh beberapa panglima. Rasulullah biasanya kalau kirim pasukan, Rasulullah cuma tunjuk satu panglima. Tapi ketika perang Mu'tah, Rasulullah SAW tunjuk 3 panglima. Pertama adalah Ja'far bin Abi Thalib. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawaha. Baik, azan dulu. Jadi ketika Nabi SAW mengutus pasukan perang Mu'tah, pasukan 30.000, pasukan musuhnya bukan 30.000, pasukan 3.000, musuhnya 200.000, musuhnya 200.000. Ternyata dikagetkan ketika dikirim ternyata musuh 200.000. Maka Rasulullah SAW langsung tunjuk 3 panglima. Kata Nabi, jika Zaid bin Harithah meninggal, maka diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka dengan Abdullah bin Rawaha. Maka Rasulullah tidak ikut. Rasulullah di Madinah. Kemudian Rasulullah bercerita, "Ustushhida akhukum." Ternyata Zaid bin Harithah meninggal dunia. Ya, syahidan atau mati, telah meninggal. Zaid bin Harithah mati syahid. Istaghfiru li akhikum. Kamu mohon ampunan buat Zaid. Kemudian ketika Ja'far meninggal dunia, Rasulullah mengatakan juga, "Qutila Ja'far syahidan, istaghfiru li akhikum." Ja'far meninggal dunia mati syahid. Rasulullah bilang mati syahid. Mohonlah ampunan buat dia. Jadi meskipun mati syahid, kita mendoakan mereka ya. Bukan minta-minta sama mereka, doakan mereka supaya mereka semakin apa? Tinggi derajatnya. Makanya kalau kita pergi ke kuburan syuhada Uhud, tetap mendoakan mereka. Ya, mendoakan mereka. Jangan kita bilang karena mereka mati syahid, kita minta sama mereka. Ini tidak benar, bukan sunnahnya demikian. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.